Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja di sini kami akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah Historiografi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Harjulizah Fasaripe, SPD MSI. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri atas nama Marwan Ali, yaitu saya sendiri, Nurul Hasanah Rahmadona, dan Insan Kamil Diwang Wahyu Pratama. Penulisan sejarah historiografi Islam di awal masa kebangkitannya menurut Hussein Nashar akan terlihat adanya ketiga aliran penulisan sejarah Islam, yaitu aliran Yaman, aliran Madinah, dan aliran Irak. Aliran Yaman adalah sebuah negeri yang terletak di bagian selatan Jazirah Arab. Karena itu juga disebut sebagai Arab Selatan. Berbeda dengan Arab bagian utara, negeri Yaman pernah mengalami kemajuan peradaban. Corak aliran Yaman dalam penulisan sejarah masih banyak mengandung khayalan ataupun cerita-cerita dongeng. Bagian berbentuk corak dinasti lebih banyak ditekankan kepada sejarah-sejarah para khalifah dan bagaimana cara mereka memegang tampuk pemerintahan. Baiklah, saya Insan Kamil Diwang Wahyu Pratama akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Aliran Madinah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa perkembangan sejarah sejalan dengan perkembangan kemajuan peradaban suatu bangsa, termasuk kemajuan keilmuan. Madinah yang merupakan kota hijrah dan ibu kota pertama negara Islam, tentu saja menjadi gudang ilmu dan tempat belajar mengajar berbagai disiplin keilmuan Islam. Hal ini kemudian yang dapat membuat lahirnya penulisan sejarah aliran Madinah. Ilmu pengetahuan keagamaan Islam yang pertama kali berkembang adalah ilmu hadis. Hal itu karena melalui ilmu hadis umat Islam dapat mengetahui hukum Islam, tafsir Al-Quran, sunnah Rasul, kisah sahabat, dan sebagainya. Perkembangan ilmu hadis tersebut menjadi cikal bakal penulisan sejarah aliran Madinah, sehingga bentuk dan metode penulisannya pun mirip dengan metode hadis. Penulisan sejarah aliran Madinah merupakan hasil dari pengamatan yang mendalam, bukan seperti karya-karya sejarah aliran Yaman yang lebih kepada cerita rakyat dan mitos. Dalam hal tema sejarah, aliran Madinah lebih banyak mengamati biografi Nabi Muhammad SAW atau Al-Sirah An-Nabawiyah dan perang-perang Nabi Muhammad SAW atau Al-Maghazi. Sejalan dengan latar belakang yang berbagai bagian dari hadis, sejarawan aliran Madinah lebih banyak yang berlatar belakang ahli hadis dan hukum Islam atau fikih. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas, wafat 78 Hijriah, Sa'id ibnu Al-Musayyib 13-94 Hijriah atau 634 sampai 713 Masehi, Aban ibnu Utsman ibnu Affan, wafat 65 Hijriah atau 713 Masehi, Syirabil ibnu Sa'ad, wafat 123 Hijriah, Urwa ibnu Zubair ibnu Al-Awwam 23 sampai 94 Hijriah atau 643 sampai 712 Masehi, Asim ibnu Umar ibnu Qatadah al-Zafari, wafat 120 Hijriah atau 737 Masehi, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab al-Zuhri, wafat 124 Hijriah atau 742 Masehi, dan Musa ibnu Uqbah, wafat 141 Hijriah atau 758 Masehi. Baiklah, saya Nurul Hasanah Rahmadona akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu aliran Irak. Aliran penulisan sejarah awal Islam yang terakhir muncul adalah aliran Irak di Kufah dan Basrah. Kelahiran aliran Irak ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya dan peradaban Arab Islam yang ketika itu telah memasuki Irak. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi Islam telah mencapai Irak dan menguasai daerah-daerah sekitar Irak. Umat Islam kemudian membangun kota-kota tersebut hingga mencapai kemajuan. Kemajuan tersebut melahirkan para sejarawan yang berusaha menuliskan sejarah hidup bangsa, raja, dan negaranya. Pada mulanya, aliran Irak dalam meriwayatkan kisah-kisah sejarah lebih kepada lisan, yaitu penyampaian cerita oleh narator dalam pertemuan suku di malam hari, atau oleh amir dalam sebuah kesempatan di pasar atau bahkan masjid-masjid kota.
baru pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, sejarah Irak ditulis oleh sejarawan. Penulisan tersebut pertama kali dilakukan oleh sekretaris Khalifah Ali radhiyallahu anhu, yaitu Ubaidillah ibnu Abi Rafi' dalam karyanya Qad Haya Amir al-Mu'minin. Aliran ini menurut sejarawan lebih luas cangkupan kajiannya dibandingkan dua aliran sebelumnya. Hal itu karena aliran ini di samping memperhatikan arus sejarah sebelum Islam, juga memperhatikan masa Islam dan sangat memperhatikan sejarah khalifahnya. Pada masa aliran ini pula, sejarah mulai melepaskan diri dari cerita-cerita mitos seperti aliran Yaman dan melepaskan diri dari pengaruh ilmu hadis seperti aliran Madinah. Sehingga menurut mayoritas sejarawan, aliran ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan pertama sejarah sebagai ilmu mandiri. Dalam penulisan sejarah, aliran Irak cenderung membahas kekhalifahan, pemerintahan, politik, dan nasab atau genealogi. Penulisan tersebut biasanya lebih cenderung menggunakan susunan sastra atau syair. Gabungan ketiga aliran Yaman, Madinah, dan Irak. Secara fitrah, manusia cenderung sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan tersebut melatar belakangi respon seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Tidak terkecuali para sejarawan Islam awal. Di antara mereka ada yang terlahir dan besar di Yaman, Madinah, atau Irak. Perbedaan geografis, budaya, dan peranata sosial dari masing-masing kota memiliki pengaruh yang dalam terhadap pemikiran sejarawan terhadap sejarah yang mereka tulis. Riwayatan sejarah yang berasal dari kota Madinah misalnya, cenderung dipengaruhi oleh ideologi Islam sehingga karya-karyanya lebih kepada sejarah hidup Nabi SAW atau sirah al-nabawiyah dan peperangan yang beliau hadapi. Sedangkan sejarawan yang berasal dari daerah lain seperti Yaman terpengaruh oleh kecenderungan politik lokal dan kesukuan yang ditulis secara hikayat tanpa adanya proses seleksi dan penelitian. Demikian pula ketika sejarawan Irak cenderung melukiskan cerita dengan syair dan puisi. Sejarawan Madinah justru sangat hati-hati, bahkan cenderung tidak menggunakan syair dalam riwayatan sejarah. Selain itu, ketika aliran Madinah sangat memperhatikan sanad dalam riwayatan sejarah, aliran lain justru lebih memperhatikan teks cerita daripada di mana asal cerita diambil. Namun demikian, sejarah terus berjalan dinamis dan berkembang sesuai perkembangan peradaban. Ketika kekuasaan Islam semakin meluas dan sahabat tabi'in terpancar di berbagai kawasan Islam, maka kebudayaan masing-masing daerah saling mempengaruhi. Pengaruh-pengaruh tersebut kemudian melatar belakangi pertemuan antar aliran penulisan sejarah awal Islam. Di samping itu, umat Islam yang telah mengkaji ilmu-ilmu keislaman termasuk sejarah ke berbagai daerah, membuat penulisan sejarah tidak lagi cenderung kesalahan satu aliran, tetapi menggabungkan aliran-aliran tersebut atau melampaui batas-batas aliran yang ada dan terlepas diri dari aliran-aliran tersebut. Salah satu sejarawan yang dianggap melampaui 3 aliran tersebut adalah Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar dalam karyanya yang terkenal Al-Sirah al-Nabawiyah yang pada bagian pertama disebut Al-Mubtada' berisi sejarah mulai masa penciptaan Adam sampai kenabian Isa alaihissalam dan berisi informasi kabilah-kabilah Arab yang sudah punah seperti Qasim dan Jadis. Dalam bagian ini, Ibnu Ishaq menggunakan metode aliran Yaman. Bagian kedua disebut Al-Mab'ats, berisi tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta Al-Maqdisi yang merupakan bagian ketiga dari buku tersebut berisi peperangan yang dialami Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam bagian ini, Ibnu Ishaq menurut Ahmad Tahrin seperti menggunakan penulisan sejarah Syarah Madinah. Dalam karyanya yang lain seperti Harik al-Khulafa, Ibnu Ishaq menceritakan kisah-kisah Khulafaur Rasyidin dan Khalifah masa Bani Umayyah. Dalam hal ini, jelas sekali Ibnu Ishaq mengambil corak penulisan sejarah aliran Irak. Jika melihat hal itu,
Tidak heran bahwa aliran penulisan sejarah awal Islam bertemu dan melahirkan Ibnu Ishaq. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Akhir kalam.